Bab 2434. Aku akan melindungimu selamanya. Mileye menatap Lydia. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Lydia. Lydia berkata dengan lembut, pengetahuanmu masih relatif lemah sekarang. Banyak hal yang kamu tidak tahu, ini adalah hal yang wajar. Berbicara tentang ini, dia berpikir sejenak, lalu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah buku klasik tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Mileye merasa sedikit penasaran, ini. Lydia berkata, aku menyusunnya secara khusus untukmu. Dalamnya berisi beberapa poin pengetahuan dasar. Kamu dapat menemukan semua jawaban tentang keraguan seni bela diri dan pedang Tao pada tahap ini. Setelah mengatakan itu, buku kuno melayang keluar. Detik berikutnya, buku tersebut sudah berada di depan Mileye. Mileye buru-buru mengambil buku kuno tersebut. Dia membukanya dan halaman pertama berisi konsep konsentrasi. Konsentrasi. Mileye ragu sejenak. Pada saat ini seberkas cahaya putih langsung masuk di antara alisnya. Bong. Tubuh Mile tiba-tiba bergetar, dan seketika informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Konsentrasi. Di antara informasi ini, Lydia memberinya pengantar terperinci tentang cara berkultivasi, dan beberapa poin pengetahuan tentang ruang waktu. Lydia juga memberikan penjelasan yang sangat rinci, karena takut dia tidak mengerti. Pada saat ini, Lydia tiba-tiba berkata, kamu pelan-pelan berlatih, jika merasa lelah, jangan berlatih lagi. Ketika mendengar ini, Mileye tercengang. Dia menatap Lydia. Jangan berlatih. Lydia menganggukkan kepala, aku akan lindungi kamu selamanya. Mileye. Pada saat ini, Lydia tiba-tiba menoleh, dia melihat ke langit yang jauh sana. Di langit yang jauh, tiba-tiba muncul puluhan benda terbang kemari. Pada saat ini, sebuah terdengar suara dari langit, seniman bela diri, kamu sudah dikepung, cepat angkat tanganmu, segera. Segera. Di tengah perkataannya, puluhan garis merah ditujukan pada wanita bergaun polos. Saat ini, wanita bergaun polos menoleh dan meliriknya, lain kali baru ngobrol lagi. Saat dia berbicara, layar tiba-tiba menghilang. Di samping Mileye, menara kecil berkata dengan gemetar, sudah berakhir. Sudah berakhir. Bima Sakti sudah berakhir. Mileye. Saat ini, Lucasen hendak pergi. Mileye menatap Lucasen dan berkata sambil tersenyum, mau kemana? Ekspresi Lucasen membeku, dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah Tuan Muda Ye ingin memerintah sesuatu? Mileye tersenyum dan berkata, Ketua klan Lucasen, bukankah kamu harus melakukan sesuatu? Lucasen melirik Mileye, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kompensasi apa yang diinginkan Tuan Muda Ye? Mileye membentangkan telapak tangannya, dua cincin penyimpanan muncul di tangannya, yang merupakan cincin penyimpanan dari dua tetua klan, yakni Bamas dan Torgan. Dia menatap Lucasen dan tidak berbicara. Mana mungkin Lucasen tidak mengerti. Seketika itu, dia segera menyerahkan cincin penyimpanan kepada Mileye. Tuan Muda Ye, ini punyaku, terimalah dengan lapang dada. Mileye berkata dengan serius, aku bukan orang seperti itu. Ekspresi Lucasen membeku, Mileye sedikit kesal, kamu pikir aku adalah tipe orang yang suka menggertak orang lain? Aku katakan padamu, aku bukan. Ekspresi Lucasen tampak murung, sialan, kamu bukan ya. Tentu saja dia tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya, jadi dia langsung tertawa, Tuan Muda Ye, sebelumnya kami banyak menyusahkan kamu, ini adalah sedikit imbalan sebagai bentuk permintaan maaf dariku. Mohon Tuan Muda Ye dapat menerimanya. Mileye menyimpan cincin penyimpanan tersebut, lalu berkata,
ketua klan Lucasen, karena ini adalah keinginanmu, maka aku akan menerimanya. Lucasen menganggukkan kepala dengan cepat. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Mileye juga menganggukkan kepala. Lucasen, aku punya satu permintaan lain. Kamu tidak keberatan, kan? Lucasen ragu-ragu. Tuan Muda Ye, silakan katakan. Mileye tersenyum dan berkata, sekarang belum ada, tetapi mana tahu aku membutuhkan bantuan kamu pada masa depan. Kamu juga tahu bahwa aku tidak memiliki pendukung di sini, aku tidak memiliki pembantu. Kamu lihatlah. Lucasen segera berkata, jika kedepannya Tuan Muda Ye butuh bantuan apapun, langsung katakan saja. Klan Baka aku akan naik gunung dan turun ke lautan api tanpa ragu sedikitpun demi Tuan Muda Ye. Mileye tertegun, mengapa orang ini tiba-tiba menjadi begitu agresif? Pada awalnya Lucasen sebenarnya tidak bersedia, tetapi pada akhirnya dia memikirkannya, jika klan Baka dirinya bisa menyanjung Mileye, bukankah itu merupakan hal yang baik? Ini bisa menjadi peluang besar bagi klan Baka. Karena wanita bergaun polos itu benar-benar serem banget. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada ketua klan Lucasen. Lucasen buru-buru berkata, tidak, itu adalah suatu kehormatan bagi klan Baka kami, untuk melayani Tuan Muda Ye. Suatu kehormatan besar. Mileye. Lucasen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, bolehkah aku mengajukan sebuah pertanyaan? Mileye menatap Lucasen dan berkata sambil tersenyum, tanyakanlah. Setelah hening sejenak, Lucasen berkata, siapakah senior tadi? Mileye tertawa, dia adalah adikku. Adik. Lucasen berkata dengan suara yang dalam, benar-benar adalah adik Tuan Muda Ye. Mileye menganggukkan kepala, kamu sepertinya tidak percaya. Lucasen tersenyum sinis, tetapi tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, menurutmu mengapa adikku begitu kuat, tetapi kakaknya tidak begitu kuat? Lucasen tertawa dan tidak berkata apa-apa. Mileye menghelakan nafas dengan suara yang rendah, sejujurnya, aku sebenarnya juga sangat kuat. Hanya saja aku memiliki beberapa masalah dalam kultivasi. Lucasen sedikit mengernyit, Tuan Muda Ye sedang perbaiki kultivasi. Mileye menganggukkan kepala dengan cepat, iya. Aku sedang membangun kembali. Selain itu, aku kehilangan sebagian ingatanku. Begitu ingatanku benar-benar pulih, pada saat itu satu pedangku bisa membunuh semua orang dunia puluhan ribu surgawi ini tanpa terkecuali. Lucasen melirik Mileye, tetapi tidak berbicara. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, asalkan kamu mengetahuinya saja. Mileye hendak berbicara, pada saat ini dua aura kuat tiba-tiba muncul di lokasi. Itu adalah ketua klan Sumeru, Devan Semueru dan ketua klan dari klan Surgawi, Dirto. Keduanya melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Devan berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Mileye tersenyum dan berkata, tidak terjadi apa-apa kok, hanya saja ketua klan dari Sekte Gu dan klan Dewa telah tewas saja. Tewas. Keduanya tertegun. Devan menoleh untuk melihat Lucasen, kamu yang melakukannya. Lucasen melirik Mileye dan tidak berkata apa-apa. Devan menatap Mileye, kamu yang melakukannya. Mileye tertawa, menurutmu, siapa yang melakukannya? Devan menatap Mileye, Mileye, jangan main-main di sini, kamu. Lucasen yang berada di samping tiba-tiba mencibir, Devan, kamu benar-benar orang yang tidak punya otak. Devan menatap Lucasen, menyipitkan matanya, apa maksudmu? Lucasen menghelakan nafas dengan suara yang rendah, Devan, dua master alam terobos baru saja meninggal. Apakah kamu ingin menjadi orang ketiga?
Dia sebenarnya ingin Devan membuat Mileye marah, tapi dia takut wanita bergaun polos akan muncul lagi, dan wanita itu jelas-jelas pemarah. Jika dia muncul kembali dan membunuh Devan kemudian sekaligus dirinya, maka betapa kasihan dirinya. Dia benar-benar tidak mau melihat wanita bergaun polos itu lagi. Sungguh mengerikan. Ketika mendengar kata-kata Lucasen, Devan sedikit mengernyit. Dia menatap Mileye lagi, tetapi Mileye tersenyum, lalu berkata, "Aku pergi dulu." Setelah berbicara, dia menyimpan menara kecil tersebut, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Devan tiba-tiba berkata, "Tunggu." Mileye menoleh untuk melihat Devan, "Ada apa?" Devan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Menara kecil itu." Lucasen yang berada di samping itu tiba-tiba menjadi marah. "Devan, apakah kamu idiot?" "Ya." "Apakah kamu idiot? Dasar bajingan." Mileye. Devan juga sangat marah. "Lucasen, jangan pura-pura di sini, aku tidak akan terjebak oleh tipuanmu, kamu." Pada saat ini, Dirto yang berada di samping tiba-tiba mundur ke sisi Lucasen. Devan tidak bisa mengerti, tapi dia bisa mengetahuinya. Kapan Lucasen takluk pada orang lain? Dia adalah ketua klan dari klan Baka. Di seluruh dunia 6, kekuatannya adalah urutan yang kedua setelah Torgan, ketua klan dari klan Dewa. Sikap Lucasen terhadap Mile sungguh tidak normal. Begitu hormat. Mengapa Lucasen menghormati Mileye? Tampaknya kematian Torgan dan Bamasgu berhubungan dengan Mileye. Mileye dapat membuat kedua orang itu mati, maka dia juga bisa membuatnya mati. Benar-benar tidak bijaksana jika menyinggung Mileye saat ini. Ketika melihat Dirto berdiri di belakang Lucasen, Devan sedikit mengernyit. "Dirto, apa maksudmu?" Dirto terdiam. Di dalam hati merasa sedikit tidak berdaya. Sialan. Mengapa Devan seperti orang yang terbelakang mental? Pada saat ini, Mileye yang berada di samping tiba-tiba membentangkan menara kecil, dan berkata sambil tersenyum, "Ketua klan Devan, apakah kamu menginginkan menara kecil ini?" Devan menatap Mileye, dan berkata dengan suara yang dalam, "Mileye, jangan lupa, kamu telah menjual menara kecil ini padaku." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Sepertinya memang begitu." Devan berkata dengan suara yang dalam, "Menara kecil ini sudah menjadi milik klan Sumiru aku." Menara kecil tiba-tiba berkata, "Atas hak apa kamu merasa aku adalah milikmu?" Devan melirik menara kecil, "Dia sudah menjualmu padaku." Menara kecil berkata dengan marah, "Dia mengatakan sudah menjual kepadamu, apakah aku akan menjadi milikmu?" Devan sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Menara kecil berkata dengan lembut, "Apa maksudmu? Aku mengatakan aku menjual dunia 6 kepadamu. Sekarang, dunia 6 adalah milikmu ya." Devan menyipitkan matanya dan menatap Mileye, "Kenapa kamu tidak menepati janji?" Mileye hendak berbicara, menara kecil tiba-tiba berkata, "Itu tidak ada hubungannya dengan majikan muda, dan dia juga tidak memiliki kepemilikan aku yang sepenuhnya. Kepemilikan aku ada pada tuan sana. Dia tidak memiliki hak menjualku padamu." Devan berkata dengan marah, "Bukankah kamu memanggilnya majikan muda?" Menara kecil berkata dengan marah, "Kamu juga tahu majikan muda, kan? Di atasnya masih ada seorang majikan besar, dan majikan besar belum tewas, jadi dia belum bisa mewarisiku." Wajah Mileye tampak murung. "Sialan, omong kosong macam apa yang dibicarakan menara kecil ini?" Devan mengepalkan tangan kanannya perlahan-lahan, "Aku bisa melihatnya. Kalian sedang mempermainkanku." Menara kecil sedikit tak berdaya, "Hei, kamu agak lucu, kenapa kamu percaya padanya?" Devan berkata dengan marah, "Menara kecil, kamu diam."
Menara kecil. Devan menatap Mileye. Mileye, ketika kamu menjualnya pada aku hanya menanyakan satu hal padamu, apakah kamu mengakuinya? Mileye menganggukkan kepala, iya. Setelah mengatakan, dia melihat menara kecil itu, ini milikmu. Devan melihat menara kecil, kamu ini menara yang buruk, apakah kamu mendengarnya? Majukan kamu sudah mengakuinya. Menara kecil tiba-tiba menatap Mileye, majikan muda, kamu menjualku berapa nadi bintang? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, 5. Menara kecil geram, majikan muda, sialan. Bagaimanapun, aku juga merupakan pusaka keluarga yang ditinggalkan oleh ayahmu, dan kamu hanya menjual dengan 5 nadi bintang. 5 saja, apakah kamu tidak bisa menjual lebih banyak lagi? Mileye bersambung.